Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Dengaran suara saya? Pagi, Pak. Layarnya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita bicara mengenai pembelajaran filosofi pembelajaran orang dewasa berkaitan dengan pendidikan. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Anda sudah dengar kan PPT narasi kan? Belum ada? Kan? Bapak, Ya. saya izin bertanya, Pak. Sebenarnya saya kurang paham di bagian eksistensialisme sama di bagian eksperimentalisme. Jadi kalau misalnya di eksistensialisme itu kan berupaya untuk menolak tradisionalisme ya, Pak. Dan kadang kan tradisionalisme itu kan sifatnya kayak ada yang beberapa dari tradisionalisme itu tidak atau belum dibuktikan secara empiris. Jadi apakah ketika tradisionalisme yang dari eksistensial yang ketika tradisionalisme itu ditolak karena tidak ada eksperimental yang ataupun pengujian-pengujian yang dapat dibuktikan secara empiris itu belum ada, berarti itu tetap masuk ke eksistensialisme atau eksperimentalisme gitu, Pak. Ya, kegiatan-kegiatan tradisionalnya gitu yang belum dibuktikan secara empiris itu berarti masuk ke eksistensialisme atau ke eksperimentalisme, Pak. Terima kasih.
keduanya kan justru berpandangan ya, yang berangkat dari rasionalisme itu. Kan di situ dua-duanya kebenaran itu dibuktikan secara empiris. Nah, di dua-duanya justru itu nomor yang eksperimentalisme dan eksistensialisme itu yang berbeda dengan yang pandangan 1 dan 2, idealisme dan realisme. Dua-duanya punya pandangan ya, namanya kebenaran itu harus dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi di sini fungsinya kepada ya, yang penting adalah katanya dengan pemecahan masalah. Ya. Kalau di idealisme kan yang ini ya apa yang dipandang ideal bagi manusia. Kebenaran itu bisa juga yang merupakan bukan dari hasil penelitian, idealisme gitu ya. Nah, kalau di sini dua-duanya, ya. Ini menggambarkan juga dari hasilnya basisnya dari pengalaman. Pentingnya di sini ya pendidikan itu untuk mencapai kemandirian, ya. Tidak tergantung terus pada agen, ya, kalau dalam sosiologi istilahnya agen ya, agen apa ya? Ini mendorong manusia ya, yang belajar tadi untuk bisa menentukan pilihan-pilihannya. Ya. Jadi ada otonomi individu, mana yang bermanfaat. Ini kan intinya apa yang bermanfaat kan. Nah, di sini juga bahwa kan karena hasilnya kebenaran itu basisnya adalah harus dibuktikan secara empiris, kan? Maka kan basisnya hasil-hasil penelitian. Jadi kan begitu hasil penelitiannya berubah, ya yang dianggap kebenaran itu berubah, kan? Kan dulu misalnya dianggap bumi itu bulat, misalnya. Nah, begitu kemudian hasil penelitiannya bahwa bumi itu bulat, ya kan yang disebut sebagai kebenaran itu ya kemudian adalah kira itu bisa ini. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang dua ini yang berbeda dengan ini nomor 3 dan 4 itu berbeda dengan pandangan dengan yang filosofi tradisional tadi, yang idealisme dan realisme. Ya. Eksperimentalisme tadi berangkat dari apa itu realita adalah merupakan suatu dunia pengalaman. Ya. Kebenaran adalah dari apa yang bekerja. Yang bekerja itu apa yang terjadi sekarang berdasarkan hasil-hasil penelitian. Ya. Secara etika ya pengujian oleh publik, bisa diuji ya kebenarannya oleh banyak orang. Ya, silakan oleh
Bapak izin Ya, bertanya, Pak. ya. Eh, ini Rizky masih agak belum paham nih, Pak, mengenai Ya. ini yang pandangan aliran-aliran TOD ini. Mungkin, eh, bisa nggak Bapak memberikan contoh begini? Misalnya ini ada kasus nih, pendidikan mengenai buta aksara bagi orang dewasa nih, Pak. Bagaimana kalau apa namanya, bisa minta diberikan contoh nggak, Pak, dari masalah itu, dari masing-masing pandangan itu, misalnya seperti apa gitu, Pak? Misalnya dari idealisme seperti apa, dari realisme seperti apa? Mungkin kayaknya lebih lebih nyantol aja menurut saya ketika dikasih satu contoh, kemudian kita kembangkan jadi 4 seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, misalnya di apa namanya, idealisme. Jadi ya tadi pendidikan buta aksara tadi, ya, dalam paham idealisme itu apa misalnya? Ini kan pendidikan yang penting melatih pikiran, ya. Jadi situ maka dilatih pikirannya. Ini misalnya adalah talistung, ya, baca tulis hitung standar, mau di Papua mau di sini itu harus sama, ya. Misalnya ada yang ini pelajaran misalnya membaca, ya misalnya bawa budi baca, ini karena standar itu harus standar. Nah, kalau di realisme, ya, jadi melihatnya yang disebut kenyataan, dunia kenyataan itu adalah materinya itu sendiri, ya. Dunia itu adalah kenyataan dan ada dalam materinya itu sendiri, jadi harus fisiknya. Jadi kalau di idealisme kan tadi di pikiran, ya. Jadi yang di pikiran yang penting sudah bisa berhitung, ya. Nah, di dalam realisme harus dibuktikan, ya, bisa menghitung itu seperti apa. Nah, memang di dalam contoh yang lebih real, misalnya realisme itu, ya misalnya menggunakan contoh-contoh misalnya dalam berdagang. Ya. Misalnya kalau di ini membeli, punya uang 1.000 membeli es 450, kemudian membeli beras 500 gitu ya, menjadi berapa, uangnya ditunjukkan, ya, sehingga itu akan kelihatan. Jadi kalau di sini realisme itu harus terukur, ya. Terukur itu bisa dilihat oleh orang lain, ya. Karena yang masih di dalam pikiran itu masih belum dianggap sebagai kebenaran tadi. Nah, kalau di sini misalnya POD, ya, baca tulis hitung tadi. Jadi ini harus basisnya pakai penelitian tadi atau pengamatan di lapang, ya. Jadi benar memang kalau mungkin bisa dilihat di ini tanaman tumbuh gitu ya. Jadi ini belajar mengenai tanaman di lapang tumbuh, atau misalnya menanam, ya. Dengan menanam, cara menanamnya bagaimana, ya, pengamatan. Atau pengamatan ada apa, kalau di sini ya membuktikan misalnya ya, memang tidak semuanya pas, ya. Misalnya kan di sini yang membuktikan bahwa kalau barang dilepaskan di udara maka akan jatuh ke bumi, kan? Eksperimentalisme misalnya
dulu Anda waktu SMA misalnya belajar biologi pernah belajar apa namanya, respirasi ya. Nah, ada prakteknya enggak? Apa coba dibuka dulu suaranya. Pernah belajar respirasi kan materinya? Iya. Nah, dipraktekkan enggak di lab? Atau, Iya, Pak. Iya, Pak. itu namanya pakai eksperimentalisme. Ya. Hmm. Jadi Anda harus membuktikan bahwa memang betul ada respirasi. Jadi bahwa pendidikan kita ya menggunakan paham ini. Contoh kalau di eksperimentalisme. Ya kalau di eksistensialisme lebih pada gini, jadi Anda disuruh cari sendiri materinya supaya Anda tahu sendiri gitu, menemukan. Tidak ditentukan tadi harus tanaman apa gitu ya, tapi Anda bisa menentukan sendiri tanamannya apa yang mau Anda teliti, dan itu ya, atau bahkan Anda membuat sendiri, sehingga ini agak berbeda. Jadi lebih membuat siswa atau orang-orang yang belajar tadi menjadi lebih mandiri. Ya petani suruh ke lapang, jadi memilih misalnya apa yang mau diamati. Ya. Mungkin kalau di ini eksistensialisme itu kalau di penyuluhan yang lebih pada ini ya, sekolah lapangan dulu ada SLPHT misalnya, itu yang sampai membuat petani menjadi lebih mandiri, bahkan petani kemudian menemukan ya metode-metode sendiri di dalam kegiatan pengendalian hama secara terpadu. Di petani Kerawang misalnya, kemudian mereka justru menemukan cara bagaimana mengendalikan hama tikus ya, melalui teknik pelumpuran. Itu yang tidak diajarkan di sekolah lapangan, karena memang dirangsang. Jadi dari kan di sekolah lapangan itu petani secara berkelompok ke sawah mengamati ya satu areal tertentu, kemudian menghitung apa ada jumlah hama dan sebagainya, kemudian menghitung kalau ada jumlah hama sekian, maka dalam waktu sekian tanamannya rusak apa tidak. Ya. Nah, pengasahan pemikiran itu yang kemudian memunculkan kemandirian petani untuk melakukan pengamatan ya, secara. Jadi contoh tadi adalah pelumpuran. Ya. Yang lainnya petani mengamati bahwa di dalam daun padi ketika ada telur, ya, telur itu bisa telur kupu-kupu, ya, itu juga telur dari hewan yang lain. Nah, kemudian kan diamati bahwa kemudian dari telur-telur yang nempel di daun padi, ya, itu kan menetas, ya. Menetas, ada yang jadi ulat, tapi ada yang jadi bukan ulat. Ya. Nah itu yang diamati dari hasil pengamatan itu. Dan jadi bagaimana cara pengendalian secara misalnya secara fisik ya. Semua daun-daun yang ada telur kupu-kupunya dipetik sedikit ya, kemudian dimasukkan ke dalam bumbung yang dilobangi ya, masukkan semua ke dalam, kemudian pakai teknik vaselin, lobang tempat memasukkan itu pakai vaselin ya. Jadi ketika telur kupu-kupu itu menetas kan jadi ulat, dia akan berusaha keluar kan dari bumbung tadi ya, atau dari wadah melalui lobang, karena di lobangnya ada vaselinnya apa, menempel kan, jadi nggak akan jadi kupu-kupu.
karena nggak jadi makan daun padi kan. Tapi ada hewan lain di kupu-kupu di daun tadi, telurnya yang menetas, jadi dia menjadi parasitoid. Jadi dia terbang, tidak melewati merembet lewat vaselin tadi, ya, tapi dia terbang. Nah, itu penemuan-penemuan itu. Bahkan kemudian ada satu petani ada yang kemudian berinisiatif untuk memperbanyak parasitoid. Ya. Jadi parasitoid tadi dipelihara, diternakkan supaya menjadi lebih banyak, karena parasitoid tadi itu membantu petani untuk mengendalikan hama. Contoh di sini yang bukan kemandirian. Baik, ada bisa diterima saya kira penjelasannya. Pak, berarti sebenarnya kayak idealisme kemudian realisme itu sebenarnya sampai dengan eksistensialisme itu dia sebenarnya perkembangan gitu ya Pak. Pertama orang menganggap bahwa sebenarnya ya udahlah orang dewasa itu ya sekedar tahu aja dulu, habis itu mungkin kemudian berkembang gitu pemikirannya, oh harus diterapkan dong gitu sampai nantinya mandiri gitu Pak, gitu ya Pak? Maksudnya, Pak? Ya awalnya kan filosofinya yang 1 dan 2 kemudian dikritik gitu ya, menghasilkan teori-teori ini gitu. Nah, kalau untuk misalnya perlu petani atau siswa menjadi lebih mandiri atau lebih aktif, maka perlu gunakan filosofi yang lain. Kan dulu di SD, tapi Anda tidak mengalami, jadi kan SD kan umumnya siswa dianggap tidak aktif, ya. Nah, kembali ke pendidikan klasikal ya. Jadi pendapatnya juga enggak. Nah, tapi kemudian bagaimana supaya siswa itu menjadi aktif? Dulu ada penerapan sistem pendidikannya adalah dengan CBSA, ya. Istilahnya CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya. Nah, itu yang kemudian dicoba. Ya. Tapi ya mungkin karena masih di level SD mungkin sulit juga ya untuk sampai kepada paling tidak tadi cara belajar siswa aktif, berarti paling tidak ada di eksperimentalisme tadi untuk menemukan tadi seperti tadi respirasi gitu ya. Ya namanya perkembangan gitu kan. Jadi sebuah lembaga pendidikan setelah diamati atau diteliti apa yang dilakukan gitu dan sebagainya, kita bisa menentukan dia cenderung menggunakan filosofi yang mana. Ya. Misalnya sekolah alam sekarang dia pakai filosofi yang mana misalnya, ya. Itu bisa dipelajari. Mungkin lembaga pendidikan itu tidak secara sadar memilih dia filosofinya ini. Ya. Jadi dari situ kita bisa pelajari, oh dia lebih cenderung menggunakan filosofi yang mungkin nggak terlalu eksklusif juga kadang-kadang ya. Karena dia menggunakan beberapa filosofi itu iya tadi ya, silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Di bagian yang filsafat modern itu ada yang tulisannya kayak begini. Kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang absolut dan tidak pernah relatif terhadap situasi masyarakat atau penilaian pribadi, tetapi didasarkan pada sifat Tuhan, abadi dan cerdas. Itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Atau contohnya Halaman itu berapa? Kayak halaman bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 slide 7 atau 6 Pak, sebelum yang idealisme. Bukan yang modern ya, ini kurang
Ah, iya yang itu, Pak. Ini kurang judul ya. Tolong Oh, ini. Jadi sebenarnya ini bicara soal idealisme. Ya. Jadi ini kan ciri umumnya dibanding yang ini, ya. Nah, yang kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang absolut dan tidak pernah relatif. Nah, ini bagian dari ini. Udah masuk ke idealisme. Ini ada salah ini kan ya, Bu Amanah mengeditnya. Karena di filsafat modern kan dengan metode ilmiah, ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari filsafat yang ini yang lama. Ini karena urutan menulisnya kemudian dibuat 2 kolom kelihatannya ya. Ini ikut ke bawah 2 kolom. Pak mau bertanya, Pak. Yo, Untuk yang Rivaldi ya. ya Pak. Ya. Untuk yang eksistensialisme kan itu dalam poinnya disebutkan bahwa ini salah satu filsafat yang menolak gitu filsafat tradisionalisme gitu. Padahal Pak, kan kalau misalkan di filsafat tradisionalisme, kalau misalkan kita lihat bahwa sama-sama gitu bahwa individu itu juga bebas memilih cara untuk kalau tujuannya yang eksistensial apa eksistensial eksistensialisme ini kan hanya untuk kemandirian atau otonomi kan Pak. Ya, kalau misalkan di filsafat tradisional itu juga kan istilahnya kebebasan itu juga istilahnya menggambarkan bahwa filsafat itu juga mendorong gitu untuk individu untuk misalkan otonomi sendiri atau misalkan mandiri gitu Pak. Nah, yang ditentang yang dimaksud dalam filsafat eksistensialisme ini apa Pak? Maksudnya tradisionalnya tuh dalam bentuk filsafat yang tradisional itu atau misalkan ada beberapa poin yang nggak sesuai gitu dengan filsafat yang eksistensialisme ini. Eksistensialisme gitu aja supaya nggak susah bahasa Indonesia. Eksistensialisme boleh ya. Jadi pakai me di belakangnya semua. Idealisme, realisme, di istilah bahasa Indonesianya ya. Jadi eksperimentalisme. Nah, yang membedakan kan tadi di sini ya. Jadi membedakannya filsafat modern kan terutama yang A ini, ya. Yang B kan sama ya. Tapi yang A itu yang membedakan. Kalau A di sini kan
tujuan atau hasil pendidikan itu pasti ya dimantapkan oleh wewenang dari luar dan di atas individu. Artinya tujuan pendidikan kita misalnya kalau di SD, SMP, SMA kan sudah ditetapkan di Kurnas kan, di kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud gitu ya. Jadi mau di kalau tujuannya ya mau di Maluku, mau di Sulawesi, mau di Jawa, mau di Jakarta sama gitu ya. Materinya sama standar. Nah, di ini terutama yang menganut di modern ya. Jadi ya tujuan dan cara mempunyai dimensi yang sama atau seimbang. Jadi ditentukan juga oleh ya misalnya dalam yang lebih bagus ditentukan bersama oleh lembaga pendidikannya sama yang belajar. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan tujuan dari itu didasarkan pada orang yang belajar. Ya. Pencapaian tujuan pendidikan itu didasarkan pada apa yang diini oleh orang yang belajar. Jadi ada metode misalnya adalah assessment ya, mengenai kebutuhan pelatihan. Jadi apa yang belum dimiliki ya, pengetahuan apa yang belum dimiliki apa saja. Misalnya petani misalnya apa? Petani yang baru. Petani di petani padi misalnya ya. Jadi itu di ini apa pengetahuan atau keterampilan yang belum dimiliki. Jadi ditanyakan, diamati, kemudian dianalisis. Nah dari situ kemudian akan muncul bahwa petani belum tahu dalam hal ini. Maka kemudian materi yang diberikan dalam pelatihan adalah materi yang belum diketahui itu. Ya. Nah kalau pakai filsafat tradisional maka penyuluh ya akan ya kalau saya ini kan di penyuluhan ya. Jadi penyuluh yang penting membawa materi yang sudah dipilihkan dari pusat. Nah, kalau di modern ya lebih misalnya basisnya adalah materinya yang perlu diberikan apa itu ya didasarkan pada kebutuhan petani yang ada di lokasi itu. Nah, kalau kita menggunakan filsafat tradisional tadi, ya apa yang dibawa oleh penyuluh, ya materinya berasal dari sudah ditetapkan oleh pusat. Ya pusat sekarang sedang menggalakkan program apa, ya itu yang dibawa. Mungkin sebenarnya di daerah lain, mungkin atau di daerah tertentu materi itu sudah berulang, misalnya. Tapi karena penyuluh membawa mandat pusat, ya, maka ya itu ya dia suluhkan juga, meskipun di situ kurang sesuai, misalnya. Misalnya gini, dulu ada benarnya saya lagi mengingat program peningkatan produktivitas pertanian melalui apa ya jadi intinya jadi itu kan sebenarnya digunakan di daerah yang sawahnya itu relatif kurang air ya. Sedang lupa tapi yang teknologinya itu yang inovasinya dibawa dari Tanzania ya. Tanzania di Afrika diterapkan di sini ya. Jadi
kalau dalam bahasa Sunda kan ada deet gitu ya. Jadi airnya sedikit. Nah, di situ yang bisa diterapkan dengan baik ya. Karena ada pengaturan kapan air datang dan sebagainya. Sementara pada waktu itu di salah satu daerah di Kerawang ya, daerah itu sawah airnya banyak, nggak bisa diatur tadi deet tadi ya. Deet itu macak-macak airnya, tahu macak-macak, diluk kayak lumpur yang tidak menggenang tapi tanahnya basah ya. Nah, sementara di sawah di daerah tertentu sawahnya tidak bisa dikurangi airnya karena tetap menggenang ya. Tapi tetap mau dicoba program itu. Itu contoh dari filsafat tradisional ya. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan setempat. Dari siapa tadi? Pak Aldi? Oke Pak, berarti kalau yang tradisional bisa dikatakan top down gitu ya Pak berarti? Iya, memang Ya, lebih menggambarkan yang top down tadi. Berarti apa yang di atas, dari atas ya harus dilaksanakan. Tapi boleh berarti kalau dari yang top down itu Pak, berarti kalau misalkan caranya untuk apa namanya? Yang tradisional itu tuh kalau misalnya untuk caranya berarti dibebaskan. Oke. Ya, cara Oke, Pak. benaran ya. Tapi materinya sama gitu ya. Tujuan pendidikannya sama. Ada berikutnya? Pak, izin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya, Surya Pak. Surya. Ingin bertanya di bagian yang, kalau tidak salah, slide 23. 23 apa 23? 2 dan 3. Slide 23, kalau tidak salah. Yang kepercayaan 5 pertanyaan yang harus dijawab itu. Belum. Oh, di bawahnya berarti 24. Nah, ya. Saya masih belum terlalu paham, Pak. Di pandangan progresif dan rekonstruksi itu, jawaban untuk pertanyaan 1-2 itu tidak. Sedangkan kalau yang saya baca, yang sepemahaman saya itu di bagian progresif misalnya, di situ dikatakan bahwa pengetahuan itu tuh untuk menolong atau membantu orang lain. Tapi di pertanyaan nomor 1 itu, apakah pengetahuan tersebut bermanfaat? Jawabannya tidak, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Saya masih belum memahami bagian ini. Oke, memang agak sulit ya. Apakah substansi atau pengetahuan tersebut bermanfaat bagi orang itu? Nah, ada desain yang pasti. Nah. Jadi kenapa dijawab tidak? Karena progresif dan rekonstruksionis itu kan basisnya filsafat modern ya. Ini filsafat pendidikannya ya. Nah, jadi karena di sini bahwa percaya tidak ada pengetahuan utama atau absolut yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, setiap generasi atau tadi kebenaran itu kan berubah ya dari waktu ke waktu. Ya. Jadi yang tidak ada yang harus dipertahankan secara penuh. Ya ini namanya pandangan filosofi ya. Jadi artinya ya kalau memang di situ apa yang ditemukan baru ya kemudian dan itu yang berguna misalnya. Ya itulah yang harus diwariskan. Tapi kalau nanti suatu saat dipandang tidak berguna lagi, ya tidak harus diwariskan lagi. Ya.
sehingga tidak ada hal yang menjadi paku yang harus dipertahankan dari generasi ke generasi, ya. Tapi ada penyesuaian, ya. Karena memang dari misalnya hasil penelitian tadi ternyata ditemukan hal yang berbeda lagi, ya, atau yang berubah. Hanya kan misalnya kebenaran itu ya apa yang berguna bagi masyarakat, ya. Sehingga tidak ada hal yang baku tadi yang harus diturunkan dari turun temurun. Oh, berarti Pak, di sini tuh karena dia tidak absolut, dia sifatnya diturunkan, jadi si manfaat materinya kan, substansinya harus berubah. Oh iya, bisa berubah ya Pak. Jadi si manfaatnya itu tadi itu juga bergantung ke waktunya ya Pak. Ya. Karena dia bisa apa yang sekarang dianggap bermanfaat, mungkin nanti dianggap tidak bermanfaat, kan? Sehingga tidak diperlukan lagi. Terima kasih Pak. Yuk. Pak, izin bertanya Pak. Yuk, ya Pak. Ini Pak, di slide yang ke-12 kalau nggak salah Pak. Ya, apa? Silakan. Bentar Pak, slide-nya belum. Kamu nggak buka kamu. Ini. Buka Pak, ya. Buka juga Pak. Iya Pak, betul. Ini Pak, di poin pertama dan poin ketiga sih Pak. Saya hanya ingin memastikan aja gitu Pak, bertanya gitu ya, sekaligus bertanya juga gitu. Kan kalau di poin pertama kan berupaya menolak tradisionalisme. Kemudian yang ketiga ini menggambarkan manusia bebas memilih dan memutuskan apa yang berarti bagi dirinya. Nah, apakah di poin ketiga ini ada batasan Pak? Soalnya kan yang di poin pertama itu kan menolak tradisionalisme gitu Pak. Maksudnya pandangan saya ini ada batasan atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Memilih itu apa yang berguna, kan, atau yang berarti. Memang ini ada paham yang istilahnya apa ya, membuat seperti macam dia ingin keluar dari kelompok, dari hal-hal yang sudah umum, ya. Yang penting bagi dia adalah dia menjadi orang yang mandiri. Ya, kalau tradisionalisme kan ada banyak ikatan tadi ya, peraturannya dan tata caranya, ya. Dan tadi misalnya dalam hal pendidikan, kan misalnya di IPB misalnya kan juga ada perdebatan, karena kita kan filosofinya juga gabungan kan, ya nggak sepenuhnya menggunakan filosofi modern, gitu kan. Kan yang filosofi tradisional juga masih dipakai, kan. Misalnya di KPM, ya ada yang pandangan seperti KPM atau jurusan lain yang tidak perlu banyak hitung-menghitung, misalnya, ya. Menganggap tidak perlu hitung-menghitung. Komunikasi perlu ngitung-ngitung nggak? Kan? Kelihatannya tidak, tetapi ketika nanti ada yang menjadi peneliti, dosen, itu perlu ada hitung-hitungan untuk mengenai hasil penelitiannya, pakai uji statistik dan sebagainya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Masih ada? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, waktunya sudah habis. Kita cukup. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.